Halo, saya Wulan Tilaar. Saya seorang holistic beautifier, director dari Martha Tilaar Spa dan juga Puspita Martha International Beauty School. Dan saya juga melakukan proyek filantropi di Rumah Martha Tilaar, Gombong, Jawa Tengah. Keraguan pasti ada karena saya manusia biasa. Bukan suatu keraguan ya, malah suatu ya saya anggap itu suatu beban yang luar biasa karena siapa yang tidak mengenal sosok Martha Tilaar gitu di bumi pertiwi ini ya. Dan menyandang nama itu bukanlah suatu hal yang buat saya mudah atau it's a privilege begitu aja, tapi nama itu merupakan tanggung jawab secara pribadi buat saya. Dan bagaimana saya bisa tadi menghidupi nama itu bukan sekedar oh anaknya Ibu Martha Tilaar. Saya mau bahwa nama itu juga bisa berdampak melalui saya. Gitu. Jadi beban banget. Pertama kali saya bergabung di tahun 2004, saya merasa selalu ada batu besar gitu ya di belakang pundak saya gitu. Dan begitu saya selalu merasakan bahwa itu beban, itu akan semakin berat. Jadi di 3 tahun setelah bekerja, di situ saya mengalami suatu revelation atau suatu pencerahan atau awakening gitu ya, momen bahwa di mana beban ini akan menjadi beban kalau kita merasakan itu sebagai beban. Tetapi kalau misalnya kita ubah cara pikir kita menjadi sebuah tantangan, berarti ini suatu kayak main game gitu ya. Ini game pertama selesai, game kedua selesai, ketiga gitu. Itu akan menjadi suatu excitement gitu. Dan udah saya memutuskan bahwa ini adalah tantangan buat saya. Jadi apa yang saya lakukan, pertama saya melengkapi kompetensi saya. Jadi background saya dulu adalah graphic designer dan advertising, yang mungkin tidak langsung berkorelasi ya dengan bisnis gitu, tetapi adalah pastinya yang bisa terpakai. Tapi saya melengkapi dengan kompetensi yaitu di beauty services. Jadi saya belajar menjadi seorang terapis, bagaimana saya melakukan facial treatment, body treatment, massage, manicure, pedicure, semuanya saya lakukan. Dan saya mendapatkan sertifikasi internasional dari Sidesco di Zurich untuk spa terapis tersebut. Dan begitu intinya dari cerita ini adalah begitu Anda menerima apa yang diberikan kepada Anda dan mau melakukan yang terbaik, itu pintu akan terbuka untuk Anda. Jadi once you accept it, the door will be open. Itu benar-benar saya alami gitu. Jadi begitu saya tahu masuk ke dalam suatu organisasi Sidesco kecantikan dunia, itu saya banyak banget belajar tentang ilmu-ilmu kecantikan, ilmu kosmetologi gitu ya. Dan juga yang terpenting adalah network gitu. Bagaimana kita membangun network untuk perusahaan kita, untuk personal kita sendiri gitu. Jadi satu langkah yang paling harus kita lakukan adalah menerima, self acceptance and then work hard gitu. Dan dengan itu pasti saya yakin, dan ya saya yakin karena sudah dibuktikan gitu ya. Jadi itu pasti kesempatan akan terbuka untuk Anda. Yang pasti harapan kita di tahun ini kita bisa survive dan bertahan aja. Kita selalu bersyukur ya, dari hari ke hari itu mengucap syukur karena masih bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini gitu. Memang banyak sekali proyek-proyek yang tertunda gitu ya, tapi ada aja ya rezeki gitu. Misalnya perkembangan yang cukup baik dari Martha Tilaar Spa Express, kita akan buka di Subang walaupun dalam bentuk pandemi seperti ini gitu ya. Terus ada beberapa lagi yang di Brunei juga sudah buka. Yang memang terpending adalah pembukaan spa di Sri Lanka, Colombo. Ya karena memang kondisi yang tidak kondusif, dan juga waktu itu sempat terjadi ketidakstabilan ekonomi politik di negara tersebut gitu. Jadi untuk bisa bertahan dan bisa bertahan sampai akhir tahun ini, kita akan terus berusaha mencari peluang lagi dan menjemput kesempatan ya setiap harinya untuk bisa terus melalui masa-masa ini. Arti sukses buat saya adalah to become the best version of myself. Tokoh yang menginspirasi saya pastinya ibu saya, Ibu Martha Tilaar, karena beliau menjadi inspirasi banyak orang. Tetapi juga saya mempunyai inspirasi yaitu Mother Teresa, atau ya Mother Teresa dari Calcutta, karena sebagai sosok yang mempunyai cinta kasih yang luar biasa kepada sesama.
Belanja. Saya nggak suka olahraga. Belanja sambil jalan-jalan gimana? Jadi mengejar 10.000 langkah. Menu enak lah. Udah nggak olahraga, menu enak gimana tuh ya? Dengan berjalannya usia dan waktu, saya tidak mau merubah apapun karena saya semakin kesini tuh saya semakin mensyukuri apa yang sudah diberikan.